Mulai, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini ya, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoanya Ibu minta tolong kepada Ananda Pak Sulaiman, ketua kelasnya. Anak Sulaiman, saya persilakan untuk memimpin doa agar pelajaran kita bermanfaat pada siang hari ini. Ya, Bu. Pimpin doa ya, Bu. Iya, Pak. Oke. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Amin. Terima kasih kepada Sulaiman telah membacakan doanya. Sekarang sebelum memasuki pelajaran, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu anak-anak sekalian ya. Jadi, hadir tidak memberi keterangan, lupakan ya anak-anak ya. Hadir, Bu. Ibu Rina, Ratu, Hadir, Bu. Ibu Sunarti. Hadir, Bu. Nah, alhamdulillah ya, hadir semua pada siang hari ini. Oke, berhubung Ibu sudah mengabsen, sekarang kita memasuki materi tentang menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya ya. Oke. Di sini ya anak-anak perlu anak-anak perhatikan ya bahwa menghindari sifat berpoya-poya, di situ pengertiannya hidup berpoya-poya itu adalah gaya hidup yang berkaitan dengan menghambur-hamburkan uang atau yang berpoya-poya untuk sebuah kesenangan atau menghibur diri sendiri ya. Selanjutnya di sini juga ya anak-anak, di sini ada dalil yang mengaitkan tentang dalil yang terkait dalam Quran surah itu Al-Furqan ya. Saya minta tolong dibacakan oleh Ananda Sumitro. Ya, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ananda Sumitro. Bacanya sudah bagus.
Untuk arti pengertian dari Quran Surah Al-Furqan silakan dibaca oleh Ratu. Silakan Ratu dibacakan pengertian dari surah ini atau apakah ada Ratu nak? Ada, Bu. Ya, silakan dibacakan pengertian dari surah Al-Furqan. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Ya, benar sekali, pintar ya anak ibu. Terima kasih ya. Oke, di sini ya anak-anak, di sini ada dari Quran Surah Al-Furqan itu di sini ada kandungan yang terkait dengan surat Al-Furqan ini ya anak-anak. Ia menjelaskan bahwa Islam itu mengajarkan untuk berinfak dan bersedekah, bukan untuk berpoya-poya. Itulah isi kandungan yang terdapat dalam surat dalil atau Quran Surah Al-Furqan tersebut. Gimana anak-anak paham atau mengerti? Paham, Bu. Selanjutnya di sini ada juga ya ada dua macam ya perilaku ya. Perilaku yang pertama itu ada perilaku takfir dan juga ada perilaku israf. Di sini ya Ibu jelaskan bahwa perilaku tafsir itu adalah menghamburkan harta seperti uang pada perkara maksiat atau kemewahan ya. Yang kedua itu perilaku israf. Israf itu adalah perilaku yang melampaui batas atau ukuran yang sebenarnya israf juga dapat diartikan sebagai sikap ya atau jiwa yang memperturutkan keinginan yang melebihi semestinya atau yang melebihi kemampuan kita ya. Oke, selanjutnya ada juga contoh-contoh perilaku tafsir dan israf. Di sini ada 3 poin yang perlu anak-anak ketahui bahwa contoh-contoh israf dan tafsir itu ada 3 poin. Yang pertama itu contoh tafsir dan israf dalam makan dan minum. Yang kedua itu tafsir dan israf dalam berbicara. Yang ketiga itu tafsir dan israf dalam berpenampilan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya bahwa contoh makan dan minum itu, contoh tafsir makan dan minum itu adalah seseorang yang mengambil ya makanan dan minuman pada suatu tasyakuran yang berlebihan tanpa memikirkan atau tanpa mempertimbangkan daya perutnya sendiri ya. Dan pada akhirnya dia tidak sanggup menghabiskan makanan yang telah mereka ambil di sebuah tasyakuran tersebut. Itu sebenarnya itu tidak boleh ya anak-anak ya. Yang kedua itu contoh dalam israf atau tafsir dalam berbicara. Itu berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dan dengan lawan berbicara ataupun melalui media elektronik ya. Di sini juga ada contoh yang ketiga itu memakai perhiasan atau dalam penampilan itu memakai hiasan. Saya rasa anak-anak sudah paham ya, sudah mengerti atau sudah mengetahui ya bahwa israf atau tafsir dalam berpenampilan itu memakai perhiasan yang berlebihan dan memakai pakaian yang lengkap dengan yang mewah ya atau dari import ya, dari luar negeri. Nana? Ya, Bu. Oke, yang selanjutnya itu dampak negatif dari sifat berpoya-poya. Dampak negatif dari sifat berpoya-poya ini juga ada beberapa poinnya anak-anak yang perlu anak-anak ketahui agar kalian bisa mengerti ya. Ibu jelaskan terlebihnya, Ibu sebutkan ya. Yang pertama itu terlalu sibuk mengurus kebahagiaan duniawi, melalaikan dunia akhirat. Yang kedua itu menimbulkan sifat iri dengki dan pamer, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Yang kedua itu berpotensi menimbulkan sifat kikir ya.
Gimana anak-anak itu sudah paham tentang dampak pegang ini? Ya, Bu. Poya-poya. Alhamdulillah. Yang ketiga, selanjutnya di sini ada cara menghindari sifat hidup berpoya-poya. Cara menghindari sifat berpoya-poya itu ada 6 poin ya. Yang mana itu adalah membelanjakan harta sesuai dengan prioritas kebutuhan ya, membiasakan sedekah dan membantu orang lain, bergaya hidup sederhana, selalu bersyukur, bertindak selektif dan berencana, bersikap rendah hati. Nah, di sini anak-anak coba diberikan contohnya agar ibu mengerti kalau kalian sudah paham atau sudah jelas dengan penjelasan ibu tentang cara menghindari sifat hidup berpoya-poya itu. Berikan contoh dari membiasakan sedekah dan membantu orang lain. Silakan diberikan contohnya oleh Ananda, Ibu Ananda Romiati. Silakan. Halo Ananda Romiati, di mana? Ada? WC Oh iya, ibu tadi lupa kalau Ananda Rumiati sudah izin dengan ibu. Ya, yang bisa saja anak-anak. Siapa yang bisa memberikan contoh tentang membiasakan sedekah dan membantu orang lain? Ya, Bu. Ya, silakan. Siapa namanya, Nak? Sumitro, Bu. Ya, Pak Sumitro. Ya, Ananda Sumitro, silakan. Ya, kita bisa membiasakan diri bersedekah, seperti contohnya membantu teman yang terkena musibah, Bu. Atau memberikan sedekah kepada tetangga yang membutuhkan, Bu. Ya. Nah, itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, benar sekali. Bagaimana anak-anak yang lain setelah diberikan contoh oleh Ananda Sumitro, apakah sudah paham semua dengan tentang cara menghindari sifat berpoya-poya? paham, Bu. Alhamdulillah. Oke. Agar lebih jelas lagi ya, agar ibu lebih tenang meninggalkan materi ini, coba siapa yang mau bertanya dengan ibu? Saya, Bu. Ya, silakan. Berikan contoh tabzir dan israf dalam penampilan, Bu. Saya tidak mendengar Ibu menjelaskan di bagian contoh tabzir dan israf dalam penampilan karena saya keluar tadi, Bu. Oke, Bu jelaskan ya. Saya minta tolong kepada anak-anak jangan sibuk sendiri atau jangan sibuk dengan kerjaan lain ya. Tolong didengarkan dulu penjelasan Ibu tentang contoh tafsir yang ditanyakan oleh kawan kalian tadi ya, oleh Ananda Ratu ya. Oke. Di sini ya bahwasanya contoh tafsir dan israf dalam penampilan itu ialah memakai perhiasan. Tadi sudah Ibu bahas ya sebenarnya bahwa memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari jemari dan kaki pada saat bertemu keluarga ya, atau pada saat pertemuan besar atau kepada warga sekitarnya, dan juga menggunakan pakaian mahal mewah lengkap dengan khas impor dari luar negeri ya. Gimana anak-anak sudah paham? Paham, Bu. Terima kasih. Ya, anak-anak yang lain gimana? Ya, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Masih semangat anak-anak? Semangat, Bu. Alhamdulillah, Allah Akbar. Untuk penutup pada siang hari ini, Ibu minta agar ini siapa yang bisa menyimpulkan materi atau penyampaian Ibu pada siang hari ini. Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan materi Ibu pada siang hari ini agar kita silakan anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Bu. Ya, silakan. Siapa namanya? Sumitro, Bu. Ya, silakan. Ya, dari pelajaran yang Ibu sampaikan hari ini, kami bisa paham
bahwa kita harus menghindari dan menjauhi sifat tabzir dan israf karena itu dilarang oleh agama. Terima kasih, Bu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya pada Nada Sumitro. Oke, untuk anak-anak yang lain ya agar lebih aktif lagi dalam belajar atau meningkatkan materi Ibu agar bisa mendapatkan nilai-nilai poin atau nilai tambahan yang bisa diberikan kepada anak-anak ya. Oke, untuk pada siang hari ini Ibu silakan anak-anak nanti ya, kerjakan latihan soal yang ada di depan Ibu, silakan dicatat di buku dan kalian ya. Oke. Sehat, alhamdulillah. Ya, Bu. Ya. Oke. Bu akhiri pada pelajaran pada siang hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa? Sudah Pak Mitro?